Halo gengs, ketemu lagi di pagi ini. Selamat pagi geng, di hari Jumat. Hari ini tanggal berapa ya? Aku lupa lihat jamku. Aku udah baikan gengs, aku udah enakan. Hari ini tadi pagi aku mendadak aja mahku kambuh loh geng. Kenapa? And why? Jelas dengan kehidupan seperti ini banyak sekali perubahan loh geng. Perubahan yang tidak aku sadari, terutama masalah kesehatan loh geng. Oh ya geng, sorry ya, aku belum mandi, aku belum cukuran, dan pakaianku juga lusuh, pakaian tidur. Aku kalau tidur itu bajunya cuma kayak gini doang geng, baju putih, polos dan tipis, murah meriah lah bajunya. Soalnya enak sih kalau aku bawa untuk tidur. Ini juga enak daripada bajuku yang 40 juta itu. Yang bolong. Jadi geng, kalian jangan pernah sampai seperti aku ya. Jangan pernah punya emah. Karena penyakit emah ini adalah awal dari semua penyakit. Makanya itu geng, aku kalau sudah merasakan gejala mah, asam lambungku itu naik dari perutku ke sini. Di sini berasa banget tuh geng. Kalau asam lambung itu hawanya itu berasa banget di sini. Ini yang aku alami ya geng. Sebenarnya sih aku itu mahnya-ku ini udah lama sih. Dan aku perlahan mempelajari bagaimana sistem mah dalam tubuh aku. Kita kan yang namanya kita penyakit mah, meskipun kita ngobatin pakai apa, nanti dia akan kembali lagi. Jadi sebenarnya sih banyak membuang duit juga sih kalau kita ngobatin tanpa kita harus pelajari tentang keadaan tubuh kita. Semuanya perubahan terjadi begitu aja geng. Dulu itu geng, aku itu hobi banget kalau pagi. Kalau kalian udah tahu kan, kalau kebiasaan aku itu pagi, aku selalu minum air 2 gelas rata-rata setelah bangun tidur. Jadi saat aku minum, semuanya berasa enak. Dan aku bisa BAB lancar. Kalaupun yang aku makan banyak. Dan dengan perubahan ini geng, aku sih tetap minum air putih pagi-pagi. Untuk kelancaran darah juga sih. Tapi yang namanya sesuatu hal terjadi lagi, adanya perubahan pada diri aku. Aku itu tidak mood kalau makan pagi. Dulu itu aku kalau aku dulu ya, waktu aku bekerja itu, aku itu biasa kan makan pagi. Pagi itu adalah makanan yang enak bagi aku. Sarapan. Tidak terlalu sedikit tapi banyak. Makanku itu dulu itu geng, sehari itu minimalnya itu kan 3 kali bahkan 4 kali loh. Dan sekarang ada perubahan dimana penyakit mahku ini mulai merambah. Ya inilah penyakit geng, apa boleh buat. Kita sih hanya berharap Tuhan bisa menghilangkan penyakit ini, dan aku juga pun berupaya untuk mempelajari tentang keadaan tubuh aku dengan penyakit mah ini loh geng. Jadi geng, yang namanya kopi pun sudah aku kurangin. Dulu itu aku kan minum, kalau ngopi itu satu hari itu ada sampai 8 gelas. Pagi, siang, sore, malam. Wow. Amazing. Dan sekarang karena ada perubahan geng. Perubahan pada keadaan tubuhku, dan terkadang sih penyakit mahku juga mulai suka kambuh. Jadi geng, aku lebih suka ngopi itu sekarang itu sih banyaknya itu cuma 1 hari 1 kali. Yang penting aku bisa ngopi. Tapi jika memang keadaan aku menjadi normal tiba-tiba, aku akan ngopi lebih banyak. Itulah bandelnya aku geng. Susah sih untuk membuat aku menjadi tidak menyukai kopi lagi.
bagaimanapun sih kopi ini adalah sesuatu yang paling enak banget sih bagi aku, kapanpun dan dimanapun. Jadi geng, kalau aku sudah terkena mah, aku merasakan mulai mah, hawanya udah terasa. Jadi aku sudah, dari situ aku harus menghentikan kegemaran aku ngopi, teh, ataupun makan yang tiba-tiba mendadak banyak. Dan pagi ini pun geng, tadi tuh setelah aku tuh pengen banget sih ngeteh. Padahal aku kan tidak ngopi karena mah, tapi aku pengen banget ngeteh. Jadi hari ini tadi aku ngeteh, setelah ngeteh tiba-tiba asam lambungku naik. Karena ini kan manis. Kalau manis itu biasanya kan akan mengikat di sini ya. Kalau kita minum minuman yang manis itu akan mengikat di sini, berasa berlendir ya. Jadi aku berjuang dalam 1 jam untuk mengeluarkan ini loh geng. Lendir di sini yang merekat di sini, dan dari parut pun naik ke atas. Jadi aku mencobanya dengan air hangat, terus minum air hangat agar dia benar-benar tenggelam, agar mah ini bisa menghilang loh geng. Dan kemudian geng, yang aku lakukan, karena aku gak bisa makan di pagi ini, aku harus makan nasi 1 sendok. Cuma nasi doang geng, nasi doang tanpa ada ikan. Jadi semuanya menjadi normal kembali, udah mulai enak loh geng. Dan berasa lendir pun gak ada lagi. Biasanya kalau mahku menyerang geng, tubuhku ini berasa banget seperti ada lendirnya itu di sini. Jadi aku harus berjuang. Geng untuk mengeluarkan. Ya, apa boleh buat sih, kita harus berjuang untuk sesuatu hal, untuk kenyamanan. Makanya geng, ini aku udah nyaman, jadi aku langsung ngeplok aja. Padahal tau gak, dari tadi malam tuh aku pengennya ngeplok, cuma aku ngantuk. Aku pengen bercerita, ada curhatan dari teman-teman aku, dari anggota di komunitas aku juga. Pengen aku vlog. Tadi aku kan udah janji, udah izin juga. Karena setiap ada yang curhat, geng, aku selalu izin, aku bikin ngevlog ya. It's okay, dia bilang oke. Tadi malam aku baru keramas, jadi jatuh terus. Rencana sih pengen aku potong nih hari ini. Jadi apa enggak ya? Nggak tahu juga sih. Kadang-kadang sih geng, kalau aku pengen motong rambut, aku niat sih hari ini aku pengen memotong rambut. Tahu-taunya setelah hari ini lewat melewati tukang syukur, cuek bebek banget. Dan nggak jadi. Sering kali sih, susah. Kalau tempat cukur geng, aku tidak pernah untuk jarang sih. Bukannya tidak pernah, tapi jarang untuk ke barbershop yang lumayan. Kalau sekali potong itu sampai 35.000, bahkan sampai 40.000. Jadi aku sekarang itu cari-cari yang tukang gunting yang cuma harganya ada 15.000, walaupun seadanya sih. Kita kan cuma merapikan belakang aja ya, kayak gini. Jadi geng, kalian jangan pernah untuk terkena mah ya. Jadi di saat kalian merasakan ada perubahan jadwal, dan seperti aku ini juga, aku tanpa menyadari sih, kemarin itu aku makan pagi, aku nggak mood, aku nggak pengen, kok berasa kenyang. Ternyata ini adalah angin. Tapi tidak berasa banget hawa mahnya itu tidak naik ke atas. Asam lambungnya itu tidak naik ke atas loh geng. Cuma aku berasa pagi itu aku kenyang. Jadi karena hari ini aku kelupaan, aku telat makan 1 sendok. Aku biasanya kan kalau sekarang ini aku udah berasa banget tuh geng, tubuh aku seperti ini.
tubuh aku eh, tubuh aku tuh berasa kenyang dan aku malas makan. Di sini nih, ini bahaya banget loh, geng. Ini sebenarnya mah loh, mah banget. Jadi aku udah mempelajari. Jadi di saat aku pagi pengennya makan, kan niat makan itu selalu ada ya. Kalau kita pagi sarapan itu selalu ada niat. Jadi aku makan, tapi aku kenyang. Jadi kemarin itu aku paksakan loh, geng, makan walaupun hanya 1 sendok nasi. Setengah jam kemudian 1 sendok nasi lagi. Jadi biar pencernaan dalam tubuh aku ini bisa jalan, pabriknya itu jalan. Kan kalian tahu kalau kita perut kita nggak boleh kosong ya, karena ada senyawa, ada sesuatu yang bergerak di dalam perut seperti mesin. Dia akan terus memutar seperti blender itu. Dia kalau ada makanan dia langsung memutar. Tapi kalau nggak ada isinya, yaitu nanti dinding lambung kita akan luka. Jadi geng, kita hati-hati ya. Hati-hati. Karena yang namanya penyakit mah itu, geng, adalah penyakit yang memang tetap. Bagi aku sih itu penyakit yang tetap sih, semua orang pasti mempunyai. Karena aku banyak mempunyai teman, rata-rata mereka punya penyakit sampai ke liver. Itu awal-awalnya itu dari ini loh, geng. Dari penyakit mah dia. Malas makan terjadi tiba-tiba. Makanya aku sekarang untuk mencegah begini. Pagi ini aku pengen makan, tapi aku malas. Dan aku coba untuk cari air putih hangat dan sesendok nasi. Itu dulu untuk membuat perutku itu berasa enak lagi. Karena jika aku tidak melakukan hal kayak gini, semuanya itu akan menjadi tiba-tiba aja aku belendir. Karena jika memang keadaan aku sudah belendir, disitulah aku harus berjuang untuk mengeluarkan, geng. Soalnya kalau sudah tertekan di sini kan susah. Jadi aku harus berjuang mengeluarkan, dan akhirnya sedikit demi sedikit bisa hilang juga. Jadi aku harus makan nasi lagi 1 sendok lagi. Rupanya seperti ini yang aku rasakan di saat aku camping, geng. Pantas aja kalau aku lagi camping, aku setelah selesai makan pagi bersama teman-teman, aku pasti bawaannya itu pengen muntah, bawaannya itu pengen bawaannya itu mual, pengen ngeluarkan lendir-lendir loh, geng. Ini yang aku rasakan kalau aku setiap camp dimanapun. Yang baru-baru 1 tahun ini terjadi loh. Ternyata itu adalah mah. Dari sini sih dari camp ini aku tidak menyadari sih sebenarnya. Aku tidak menyadari kalau aku itu sebenarnya sedang mah. Bahkan aku sempat bertanya sih, kok kenapa gitu. Camp-camp belakangan ini, camp-camp tahun terakhir ini kok beda dengan camp-camp dulu. Waktu dulu itu aku kalau makan pagi, geng, oke, kita lahap makan 1 piring, kita makannya sama teman-teman. Tapi sekarang itu kalau aku makan 1 piring aja aku udah berasa banget pengen ngeluarkan lendir-lendir loh. Aku berjuang untuk mengeluarkan sepanjang jalan trek itu. Jadi kan gak enak sih sama teman-teman ya kan. Gak enak banget. Gak enak banget itu ini suara kita. Semuanya itu kan bikin teman-teman, siapa tahu kan teman-teman ada terasa gak enak mendengar suara aku yang pengen mengeluarkan lendir itu loh, geng. Beda-beda sih orang sih. Jadi akhirnya aku menyadari sih. Jadi sekarang kalau aku lagi camp, geng, aku itu pagi itu mencoba untuk makan cuma sedikit. Jadi tidak pengen lagi makan seperti itu, teman-teman. Soalnya kan kita kalau camp itu, geng, makan pagi itu kita pasti bareng ya. Kita ngamper nasi banyak dan kita makan bareng susun. Satu nasi kita bersama bareng-bareng. Yang bisa 8, 10. Jadi makanlah sebanyak-banyaknya. Jadi aku tidak lagi, geng, seperti itu. Paling kalau makan bersama kita makan sedikit aja. Dan akhirnya setiap kali camp aku mencoba untuk tidak terlalu makan yang banyak-banyak, geng. Karena mah ini menyiksa. Benar-benar menyiksa, geng. Walaupun aku udah kasih air putih, malah
tambah ini, tambah apa, sakit perutku kalau aku kebanyakan air putih juga. Padahal kan air putih itu kita niatnya untuk membuangkan asam lambung, tapi yang namanya asam lambung yang udah keburu naik ke sini, dengan air putih pun kalah. Jadi aku harus mencari nasi. Rupanya mungkin aja ya, geng. Di saat hawa asam lambungnya itu sudah naik ke sini, mungkin saja pabrik di dalam perut ini sedang kosong sebenarnya. Jadi dia memutar-mutar terus. Jadi hawanya itu naik. Mungkin begitu ya. Yang aku rasakan sih mungkin begitu. Yang aku tangkap dan aku pelajari. Dan makanya itu, geng, aku tuh sekarang mengubah pola kehidupan aku lagi. Karena sekarang itu, geng, aku kan udah jarang olahraga. Sebenarnya sih olahraga itu yang paling baik banget. Biasanya aku lari. Cuma olahraga lari sekarang itu rada-rada susah ya. Teman-teman yang diajak pun hampir gak ada. Jadi ya gimana lagi. Tapi aku ada rencana lagi sama teman-teman aku, nanti teman-teman khusus ya, beberapa orang aja. Kami akan melakukan olahraga lari. Entah mulai mana nggak tahu, nanti akan dicoba. Jadi, geng, buat kalian semua ya, teman-teman aku yang ada di manapun yang mungkin melihat ini, kalian jangan pernah sampai untuk mengalami mah. Jika kalian udah gejala mah, kalian harus menyadari jika kalian tidak mau makan pagi, tiba-tiba kalian merasa kenyang. Dan ini terjadi itu tidak satu hari aja loh, geng. Berkali-kali, berulang-ulang setiap harinya. Setiap kita mau makan, kita berasa kenyang. Bahkan kita tanpa sadar karena merasa kenyang. Dari pagi sampai malam kita nggak makan. Bahkan baru ingat nanti terkadang di tengah malam, oh aku nggak makan dari pagi sampai tengah malam. Dan akhirnya waktu tengah malam, kita pun makan dengan lahapnya sampai 2 piring. Dan ini sebenarnya juga membuat lambung kita terkejut. Dan lambung kita tadi udah mulai menurun kinerjanya. Dan sekarang kita serahkan nasi dengan 2 piring. Dan itu kan banyak banget. Segini misalnya kan. Jadi dia akan memproses lagi selama 7 jam, 8 jam. Dan akhirnya kita menjadi sakit. Makanya kalau kalian udah merasa hal seperti ini, kalian merasa, oh kenyang. Kalian harus wajib, seperti aku ini ya, makan makanan pokok. Terutama itu bukan cemilan ya, geng. Jangan cemilan, jangan sampai cemilan. Jadi seperti nasi atau seperti kue yang terbuat cuma dari tepung doang. Itu kan tepung itu kan bagian dari nasi juga. Perbedaannya sih besarkan nasi kan. Karena nasi kan lebih banyak gitu ya kan. Kalau yang tepung kan udah lembut. Jadi, geng, kalau aku sih jadi sekarang itu, geng, bila aku merasa perih perut aku, udah mulai perih. Aku perlahan. Aku harus buruan ngambil nasi. Cuma 1 sendok ya. 1 sendok kita makan. Akhirnya perutku menjadi enak lagi. Dan kayak gini, geng, aku lakukan sih berulang-ulang. Sampai aku benar-benar merasa lapar, baru aku akan makan pun. Sekarang itu aku tidak lagi untuk seperti kayak dulu. Makan itu harus banyak. Makan itu harus sampai 2 piring. Setiap kali, pagi, siang, sore, enggak lagi loh, geng. Jadi sekarang itu aku makan itu, kecuali aku udah benar-benar lapar banget. Kadang-kadang aku tidak sadar loh, geng. Di saat aku kelaparan banget, aku nggak sadar kadang-kadang sampai 2 piring makan. Dan disitulah setelah selesai, dan aku harus berjuang kembali untuk membuang sesuatu hal yang bikin malu sih, kedengaran orang sebelah rumah juga, siapa juga. Karena kita kan sedang berjuang untuk membuang ini loh, geng. Jadi, geng, kalian jangan sampai terkena mah seperti aku. Jadi aku pun tadi tuh karena aku kepengen banget sih minum teh. Sebenarnya sih
dalam semingguan ini aku udah tidak minum kopi lagi, tidak ngeteh lagi, cuma air putih hangat sama sedikit gula. Itu tiap pagi ya yang aku lakukan, karena di saat aku mulai berasa mah. Dan entah kenapa hari ini pagi aku pengennya ngeteh banget. Soalnya kan geng, kalau kita ngopi itu rentan mahnya itu dari 50%, sedangkan ngeteh itu dari 25%, cuma berasa juga. Jadi geng, ada juga sih teman aku si Salah, dia bilang, nanti kalau kita nongkrong, abang jangan lagi ya minum kopi, teh aja. Wah, aku bilang teh juga bikin mah juga sih terkadang. Yaudah, apa itu? Ketahui sih nanti. Soalnya malam ini kita nanti akan ngumpul sama anggota di Arwana Cafe loh. Tempat biasa kita mangkal, bukan mangkal ya. Tempat biasa kita nongkrong lah bersama anak-anak komunitas. Ini yang udah berasanya tuh enak. Setelah aku tadi makan nasi 1 sendok sebelum aku ngeplok tadi ya. Jadi ini berasa banget enteng sih. Dan perutku pun harus tidak boleh untuk ditekan, geng. Jadi biasanya perut aku tuh kan kalau aku tarik ke dalam tanpa sadar, aku menarik ke dalam, jadi terlihat rata perut aku. Yang sebenarnya perut aku itu sekarang itu udah buncit loh, geng. Buncit. Ya udah geng, hari ini hari Jumat, aku sih janji sama pondok-pondokan aku pengen ngantar dia ke rumah sana. Pengen lihat kucing-kucing. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, dan kalian jangan sampai kena mah ya. Thank you, dadah.